Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan kita JM Channel. Oke kawan, jadi di depan kita ada Suzuki Shogun Kebo atau Shogun Badak. Ini motor khusus perladangan ya. Jadi bisa dilihat sendiri kondisinya seperti apa. Untuk kap-kapnya tidak ada. Terus engkol juga diikat menggunakan karet ban. Oke. Nah, apa sih masalah yang ada di motor ini? Oke, kita perlihatkan satu persatu ya. Kita lihat dari joknya dulu. Oke, jadi pemilik motor ini mengeluhkan kalau CDI-nya ini rusak ataupun mati gitu kan. Setelah kita lihat soketnya ini ya seperti ini kondisinya, sudah rapuh, sudah lapuk, dan kabelnya juga sudah disambung-sambung. Jadi ini besok akan kita tangani. Yang kedua, ini untuk pistonnya sepertinya masih standar ya. Masih standar, sudah dibersihkan, nggak ada tulisan koma-komanya. Terus untuk bloknya ini bisa dikatakan cukup parah ya, cuman kita tahu, sabar ya, cuma kita tahu ya untuk pemakaian orangnya ini tidak terlalu gerusa-gerusu, alias makainya itu normal dan juga santai-santai saja. Ini dia untuk celah ringnya sudah selebar ini ya, bisa kita lihat sendiri. Oh, tunggu, nggak fokus, aduh nggak fokus ya. Untuk celah ringnya sudah seperti ini. Nah, ini juga bagian baret-baret di dalam bloknya kelihatan ya. Ini kelihatan sudah baret-baret. Intinya ini motor udah ngebul parah. Udah gitu semua perpaknya udah mulai bocor-bocor. Tapi kalau dari segi badan pistonnya ini nggak terlalu parah ya kawan-kawannya. Oke, lihat. Nah, ini dia untuk knalpotnya udah parah, beroli semua. Lagi dari belakang, ini kelihatan olinya ya. Ya, udah parah. Dan motor ini sudah lama tidak hidup, kurang lebih sekitar 2 tahun. Oke, jadi pada sore kali ini kita akan coba lihat dulu klepnya, karena klepnya juga belum dicek. Itu dia dekselnya, kotornya pol ya. Ya, ini dia dekselnya. Untuk ruang bakarnya seperti ini gambarannya kawan. Tunggu kita terangkan sedikit. Nah, ini gambaran ruang bakarnya. Tadi sebelum pistonnya itu dibersihkan, di piston tuh udah kelihatan gitu bekas keraknya ini bertabrakan langsung dengan klep di dalam tempat pistonnya itu. Untuk bautnya tadi ada cuma satu, yang satu nggak ada. Jadi ini kita bersihkan, terus kita cek dulu klepnya ya seperti apa, apakah bocor, apakah habis, atau botolannya gimana. Oke kawan, karena ini sore mungkin ini tidak kita rekam secara full, tapi nanti kita perlihatkan lagi gimana hasilnya dan gimananya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, jadi ini sudah kita bersihkan ya untuk area blok dan juga dekselnya, tapi belum kita cuci menggunakan minyak bensin. Oke, untuk pembersihannya menggunakan gerinda sikat dan juga bor yang sikat seperti ini. Oke, ini udah kita bersihkan. Tunggu, kita coba atur kecerahannya dulu. Ya, seperti ini kira-kira. Kelihatan ya perbedaannya. Kalau bagian luarnya nggak pala bersih pun nggak masalah, karena memang ini motor digunakan untuk di area perkampungan. Baiklah kawan, jadi untuk klep masih bagus. Bukan klep ya, botol klep masih bagus. Oke, masih bagus. Ada bunyi cepluk gitu kalau ditarik. Ini untuk klep in atau klep minyak. Sementara untuk klep X ini ya, dari botol tidak terlalu goyang ataupun masih goyang, tapi goyangnya itu bisa diterima lah, itu masih dalam tahap toleransi. Dan juga masih bunyi sedikit cepluk seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui, nah untuk ini klepnya masih bagus ya payungnya. Untuk klep X-nya atau klep api yang mengarah ke knalpot masih bagus. Sementara untuk klep bagian minyaknya ini ataupun yang dari karburator ini udah sedikit rusak ya. Dimana rusaknya itu bisa dilihat di sini, kalau klepnya itu tidak rata. Ntar ambil gunting. Nah, jadi gini, ini klep di bagian tengahnya ini sudah agak ke arah ke bawah gitu ya, seperti gini. Harusnya kan seperti ini. Nah, harusnya kan klep itu seperti ini sisinya ya. Nah, seperti ini rata seperti ini. Dia sudah agak
cembung ya, cekung ke dalam. Nah, ini dia sudah agak cekung ke dalam. Perhatikan pada bagian ini. Nah, ada bagian ini sudah mulai cekung ke dalam. Kemungkinan besar ini diganti ya, karena juga daerah payung klepnya ini fokus. Nah, daerah payung klep ini juga sudah tipis. Nanti kalau kita sekir, takutnya dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan dikatakan ini motor rusak lagi karena payung klepnya habis, bisa mogok, nggak hidup karena hilang kompresi dikarenakan payung klepnya habis ya. Jadi seperti itu proses pembersihan tidak kita videokan, tapi yang jelas kita menggunakan gerinda yang berbentuk sikat seperti ini dan juga bor. Satu lagi ada scrub ataupun obeng untuk membersihkan area celah-celah yang seperti ini. Nah, untuk bagian piston sudah kita bersihkan juga, ternyata memang ini masih koma 0 ya, masih standar, belum naik koma. Oke, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke channel kami agar kami bisa membangun bengkel tersendiri gitu ya. Karena sekarang ini bengkel masih numpang dengan rumah orang tua, yang dia rumahnya ya. Dan juga bahkan untuk terasnya pun kita tidak ada. Jadi like dan subscribe kalian itu sangat membantu kita biar kita lebih semangat, dan mudah-mudahan kita bisa cepat mendapatkan tempat tersendiri untuk buka usaha kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Proses sekir ke lab di awal kita menggunakan bor untuk membantu kita mendapatkan bekasnya lebih cepat. Untuk finishingnya kita tetap menggunakan tangan agar hasilnya tetap lebih rapi. Klep in udah kita sekir, ini tinggal yang klip X ya teman-teman ya, kayaknya sebentar lagi juga selesai. Oke, simak terus. Oke, untuk hasil sekiranya ini seperti ini, sudah termakan cukup lebar ya klepnya, mudah-mudahan sudah tidak bocor. Kalau dilihat secara langsung ini cukup merata ya, cuman karena mungkin ada sisa-sisa minyaknya jadi agak-agak ada sisa-sisa keraknya gitu. Ini untuk klep in, klep api, klep minyak kok klep api, seperti ini hasilnya. Dan ini untuk Excelnya ya, kelihatan bekas yang udah disekir. Ini untuk klep buang untuk knalpot, ini untuk klep minyak atau dari karburator. Oke, sekarang coba kita pasang dan kita tes apakah bocor atau tidak. Oke guys ya, sudah terasa panasnya ya. Ini dari dingin bayangan dari seng. Luar biasa, puasa-puasa. Oke, jadi gini, buat kawan-kawan yang kesulitan masang kuku klep ini ya, tunggu kita terangkan dulu ya. Yang kesulitan masang kuku klep ini, jadi cara seperti ini. Pertama, klep itu kita ganjal dengan kain atau dengan apapun itu biar dia padat, jadi ketika kita nanti mendorong bagian atas, klepnya tidak mundur ya. Setelah ini kita pasang seperti ini ya. Aduh, tutupan seperti ini ya, kita pasang tutupnya begitu ya. Setelah itu kita pasang kuku klepnya. Aduh, jatuh. Kita ulangi ya. Jadi seperti ini dia gambarannya, klep itu ditahan, kursinya ublak-ublik seperti ini. Kita masukkan per yang pertama, setelah itu per ini, baru topi klepnya. Kita ambil aja dulu topi klepnya, kita masukkan di sini aja kuku klepnya. Satu lagi ya, kita masukkan seperti ini, kita pasang. Setelah itu di sini saya menggunakan kunci T12 yang saya beri karet ya, saya ikatkan karet seperti ini, gunanya untuk menekan. Perhatikan, sep, kurang masuk, sep, kurang, main kaki. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sini kita sudah bisa lihat hasilnya. Ya, sudah terpasang dan ini juga sudah terpasang. Kemudian jangan lupa kita tokok sedikit ya, kita pukul-pukul sedikit bagian atas klepnya.
Tujuannya adalah untuk memberikan tapak yang bagus di klep ini. Setelah itu baru kita cek kebocorannya. Oke, sebelumnya kawan ya, kita di sini sudah mengganti seal klepnya. Sini kelihatan ya warna seal klepnya, satu agak cerah, satu lagi hitam sekali gitu kan. Dan ini sepertinya sudah pernah dibongkar. Oke, di sini klepnya kita ganti keduanya menggunakan merek ini, Nakason. Merek ini menurut saya cukup baik dikarenakan batang klepnya itu ya. Tunggu bentar. Nah, ini dia. Batang klepnya ini besarnya itu bisa dibilang presisi. Saya pernah menggunakan merek-merek lain, tetapi ketika dimasukkan itu botol klepnya menjadi seperti besar goyangannya, seolah-olah batang klepnya ini agak sedikit kecil. Oke, begitulah teman-teman. Oke, sekarang kita ingin tes ya, apakah masih ada kebocoran atau tidak, dengan cara mengisi bahan bakar ke lubang knalpot dan juga lubang karburator. Biasanya saya seperti ini. Ambil pakai kuas. Kalau bahan bakar kotor juga nggak apa-apa karena nanti kita cuci lagi gitu kan. Terus ini tadi kena ya, ini tadi kena melelehnya dari sini. Kita tembak dulu. Oke, dan di sini juga kita bisa cek kalau emang ada kebocoran, akan ada gelembung-gelembung udara di dalam bensin sini. Oke, tidak ada ya, tidak ada gelembung udara. Selanjutnya kita cek bagian sini, apakah ada yang merembes atau tidak. Tunggu, kita setting dulu kameranya. Nah, ini kita terangin ya. Nah, menurut saya ini sudah tidak ada kebocoran. Tunggu ya, kalau tidak percaya ini kita buang. Kalau misalnya ada kebocoran atau ada merembes, biasanya akan terlihat basah di area klepnya ya. Ini kita buang. Dan di sini tidak ada terlihat rembesan ataupun kebocoran dari bensin itu sendiri. Oke, selanjutnya kita cek bagian yang klep dari karburator. Oke, ini untuk yang karburator udah kita isi dengan bensin cukup penuh, dan ya seperti yang kita harapkan begitu, tidak ada kebocoran di area sini. Jika ada kebocoran, sudah dipastikan akan ada rembusan bensin di sekitaran klep ini ya teman-teman ya. Nah begitu, coba kita cek menggunakan angin kompresor ya, seperti ini. Nah, sudah terlihat tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran ditandai dengan tidak adanya gelembung-gelembung udara di atas bensin ini. Oke, dan ini mantap. Oke kawan, jadi ini dia bloknya udah kita quarter, atau kalau di sini ngomongnya itu dilemer gitu ya. Nah seperti itu, meling ya, meling kilat. Dan ini untuk pistonnya udah 025 menggunakan merek Federal. Panasnya pol guys, haus tapi puasa ya. Istirahat dulu, sekarang jam 1:30, kita salat zuhur dulu. Nanti habis zuhur kalau udah agak redup kita lanjut lagi ya guys ya. Oke guys ya, kita update. Ini hari udah sore, sekitar jam 5 pas. Jadi tadi ini banyak sekali anak-anak main di sini, akhirnya tidak kita rekam begitu. Untuk deksel udah kita cuci, blok udah kita naikkan, karbu udah kita pasang ya kan. Tetapi ada kendala saat mau dites hidup. Yang pertama baut olinya itu dol, ketahuannya waktu kita mau pasang oli ya kan. Yang kedua, gigi suri engkolnya itu juga dol, ketahuannya waktu kita coba buat ngengkol. Nah, jadi rencananya ini mau kita tap dulu buat olinya, setelah itu kita angkali ekolnya biar dia itu bisa diengkol. Nah update untuk CDI nya, di sini kita tetap menggunakan CDI lama karena biasanya untuk CDI Shogun, CDI Suzuki itu kualitasnya bagus dan ya bisa rusak tapi biasanya lama rusaknya. Jadi ini kita belikan aja soketnya ya kan. Yang kemarin itu kan soketnya pada rusak gitu kan. Ini kita belikan soket CDI nya. Untuk kabelnya ini sudah kita sambungkan. Ini CDI soketnya CDI Shogun, tapi soketnya soket CDI Mega Pro atau Tiger gitu.
intinya sih begitu. Jadi warnanya agak tidak sesuai ya, yang merah ini ketemu dengan yang kuning, yang putih straight hitam ini ketemu dengan yang warna pink ya, yang mengarah kemana ini ke koil. Sementara yang merah ini yang ke 12 volt ke kiprok ataupun aki. Terus yang hitam ini dari massa ya, dan yang biru ini, hitam garis biru ataupun biru garis kuning di sini, ini dari pulser. Oke, untuk sore ini yang jelas kita tap dulu baut olinya. Setelah itu kita juga akali untuk engkolnya ya. Ini dia. Nah, ini giginya udah mulai dol. Gak nampak cuy. Ya ini ya, nampak tuh gigi surinya udah mulai aus. Nah tuh, jadi makanya kemarin engkolnya pun terlihat seperti gini ya, memble-memble kayak gini nih. Nah, memble dan juga diikat sama karet benen ini, karet ban. Oke bro, jadi ini udah kita pasang. Untuk sementara sering tahu kita pasang biar kita nanti pasang knalpot lebih jelas suaranya, apakah suara klepnya kena atau enggak, atau mungkin setelahnya kurang pas. Nah ini mau kita hidupkan tanpa knalpot, tujuannya untuk ngelihat apakah masih berasap atau tidak ya. Mau meninggal gini. Oke, di awal dia agak berasap sedikit ya. Itu bisa jadi kemungkinan karena pemasangan piston awal kan kita menggunakan pelumas. Nah, bisa jadi ya gara-gara itu. Jadi kesimpulannya ketika nanti kita udah pakai knalpot yang punya dia, dan ternyata masih berasap terus, berarti dalam knalpotnya ini banyak sisa olinya. Ketika dia panas terbakar, akhirnya dia berasap. Oke, kita coba dulu pasang knalpotnya ya. Oke lah mas bro, jadi ini motornya bisa dikatakan udah selesai. Ternyata tadi udah sempat kita pasang knalpotnya tapi nggak mau hidup, susah kali hidupnya. Ternyata knalpotnya ya banyak sekali sampahnya. Ini juga nanti ada fotonya satu, dan itu semua tuh yang hitam-hitam itu juga dari dalam knalpot. Ternyata motor ini pernah masuk ke dalam banjir dan orangnya diam saja. Dan kau yang belilah kemarin. Nah begitulah kondisinya ketika dia sudah hidup. Lampu orang motor kenal berapa pakai grade besi tadi kok. Mantap ya, jangan lupa like dan subscribe ya kawan-kawan ya. Oke, untuk motor jadi endingnya kita ganti CDI baru. Ini kabelnya belum kita lakban ya. Untuk pengecekan jalur kabel mungkin suatu saat akan kita buatkan videonya ya. Angin udah kita tambah, rantai udah kita setel. Ini udah kelihatan ya bersihnya, sebelum dan sesudahnya bisa dilihat sendiri di video yang ada di sini. Untuk knalpotnya itu nggak dipasang ya, karena memang mati lampu, mau ngelas nggak bisa, mau ngebor nggak bisa. Oke, itu abang tuh yang punya tuh, ngerokok nggak puasa dia, nggak sanggup kerja manen. Oke ya kawan, jadi sekian dulu video Shogun kita pada hari ini. Semoga rezeki kawan-kawan lancar, semoga kawan-kawan juga tergerak hatinya untuk menekan like dan subscribe ke kita ya. Oke, jadi tadi udah kita hidupkan, udah kita gas-gas, jadi itulah hasil akhirnya. Oke, mantap.